Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Melani, NIM 2011-5170 dari kelas PIA, ingin mempresentasikan tentang jurnal analisa biaya. Penelitian ini judulnya Analisis Pelaporan Keuangan pada PT Lima Mas Sentosa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaporan keuangan PT Lima Mas Sentosa Sukajadi di Batang. PT Lima Sentosa sudah sesuai dengan PSAK. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan. Catatan dan laporan ini serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan objek berdasarkan fakta yang tampak dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi berupa laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh PT Lima Mas Sentosa hingga saat ini masih belum sesuai dengan PSAK. Jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini, jenis data penelitian dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, data primer merupakan data yang langsung dapat disajikan sebagai sumber dari penelitian dan pengamatan secara langsung. Sedangkan yang kedua, data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari lain atau berasal dari pihak tertentu di luar objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan proposal seperti dokumen, observasi, yang terakhir kepustakaan atau studi pustaka. Metode pengolahan data untuk mencapai tujuan penelitian sesuai yang diharapkan dalam menyusun tugas akhir ini dan diperoleh suatu kesimpulan, maka data yang terkumpul akan diolah dengan memeriksa dan meneliti data-data yang telah terkumpul, mengkategorikan data-data yang sesuai dengan kriteria serta hal-hal yang diperlukan dalam suatu pendataan. Nah, sekarang pembahasannya jenis laporan keuangan yang digunakan PT Lima Mas Sentosa. Berdasarkan PSAK N1 terdapat 5 jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Angka laba rugi perusahaan yang disebut laba bersih. Rumusnya pendapatan kurang pengeluaran sama dengan penghasilan bersih. Terus yang kedua ada laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyatakan perubahan yang terjadi pada perusahaan seperti penambahan dan pengurangan dari laba atau rugi dari transaksi pemilik perusahaan. Jika saldo laba, maka rumus yang digunakan modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurang free. Akan tetapi jika saldo rugi, rumus yang digunakan modal akhir sama dengan modal awal terus dikurang rugi bersih tambah free. Yang ketiga, neraca. Laporan neraca memberikan gambaran umum tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham dalam periode tertentu. Rumus neraca antara lain aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Laporan arus kas. Laporan arus kas mengukur seberapa baik perusahaan mendapatkan uang tunai untuk membayar kewajiban utang, mendamai biaya operasional, dan membiayai investasi perusahaan. Rumus laporan arus kas antara lain arus kas dari aktivitas operasi dikurang arus kas dari aktivitas investasi ditambah arus kas dari aktivitas pendanaan. Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, serta informasi yang
Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang tadi saya jelaskan tadi. Dalam penyajian laporan keuangan PT Lima Mas Santosa, perusahaan menyajikan berdasarkan hasil rekapitulasi pencatatan transaksi harian yang terjadi dalam perusahaan. Dilakukan pun hanya laporan keuangan harian dan tidak terdapat laporan peraturan PSAK. Tidak terdapat laporan keuangan tahunan. Berdasarkan Peraturan PSAK No. 1 tentang penyajian laporan keuangan seharusnya disajikan per tahun. Selain itu, penyajian laporan keuangan juga harus dibuat lebih rinci dan jelas, terlebih dalam perhitungannya. Dengan mengikuti pedoman PSAK No. 1 yang berlaku, diharapkan laporan keuangan perusahaan dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, serta memiliki daya banding yang tinggi. Di sini ada laporan laba rugi PT Lima Mas Santosa periode 31 Desember 2020. Penjualan bersihnya ada 74.935.532,370. Harga pokok penjualannya 60.253.166. Laba kotornya 7.700.366.369. Terus beban operasional, beban gaji sekitaran 1.127.448.000. Beban listrik dan air 231.060.144. Beban lain ada 30.028.320. Pendapatan dan keuangan lainnya, pendapatan dari produk NVR 198.853.590.000. Pengeluaran dan kerugian lainnya, kerugian karena kerusakan 36.061.104. Nah, pendapatan bersihnya jadi 6.474.372.926. Penjelasan dari laporan laba rugi. Penjualan bersih adalah pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan operasional utama. Nilai ini terdapat dari total pendapatan kotor setelah dikurangi diskon, retur, dan tunjangan perusahaan lainnya. Harga pokok penjualan atau HPP adalah biaya utama dalam perusahaan dan mewakili apa yang dibayar perusahaan untuk pembelian persediaan yang akan dijualnya. Laba kotor atau gross profit. Laba kotor adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Biaya operasional adalah segala pengeluaran di luar biaya HPP yang terjadi untuk menjalankan aktivitas normal perusahaan. Pendapatan dan keuntungan lainnya dari produk non-fuel, retail atau NVR. Terus yang keenam, pengeluaran dan kerugian lainnya. Pengeluaran dan kerugian lainnya seperti kerusakan pada peralatan atau mesin. Yang ketujuh, pendapatan atau laba bersih. Laba bersih adalah pos terakhir yang berada di bagian bawah dalam laporan laba rugi. Nilai ini didapat setelah pendapatan operasional ditambah dengan pendapatan lain-lain dan dikurangi biaya lain-lain. PT Lima Santosa laporan arus kas periode 31 Desember 2020. Aktivitas operasi. Kas dari pendapatan sekitar 7.703.366.369. Kas dan pemberi sumber daya 78 jutaan. Penerimaan lain-lain 120 juta. Lalu
kas yang dibayarkan kepada karyawan atau biaya lain-lain sekitar 1.127.261 juta jumlahin, terus sekitar 1.388.536 kas neto yang diterima untuk aktivitas operasinya. Sedangkan pembelian peralatan sekitar 36 juta. Terus aktivitas pendanaan pembayaran kewajiban tahunan ada sekitar 712 jutaan. Kenaikan neto dalam kas dan setara kas masih sama, jadi kas dan setara kas awal tahun dan kas akhir tahun sekitar 5.762.297. Berikut adalah penjelasan dari laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi. Komponen yang disajikan dalam aktivitas operasi merupakan penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi terkait dengan aktivitas operasional dari perusahaan. Arus kas dari aktivitas investasi merupakan arus kas ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran perusahaan yang terkait dengan investasi perusahaan. Terus arus kas dari aktivitas pendanaan. Komponen yang termasuk dalam aktivitas pendanaan adalah pembayaran kewajiban tahunan. Proses pelaporan keuangan PT Lima Santosa, proses pencatatan sampai tahap laporan keuangan dari kasir. Kemudian setelah selesai menghitung penerimaan kas, setelah selesai melakukan pencatatan pada buku jurnal. Yang keempat, finance nantinya akan menginput laporan yang berisi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang kelima, sebelum laporan diserahkan ke manajer, laporan terlebih dahulu diperiksa ulang oleh finance. Yang keenam, setelah laporan keuangan dan dokumen transaksi diserahkan kepada manajer. Jika semua dokumen transaksi dan laporan keuangan sudah diterima di kantor pusat, kemudian laporan keuangan akan dievaluasi sebelum dilakukan pengarsipan dan penagihan piutang untuk instansi begitu. Terus di sini juga ada kesimpulan dan saran untuk penunjang kinerja perusahaan dalam hal pencatatan dan penyajian akuntansi. Perusahaan masih menggunakan Microsoft Excel. Terus yang kedua, dalam penyajian laporan keuangan, perusahaan menggunakan dua jenis penerimaan kas dan pengeluaran kas. Meskipun perusahaan belum menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 01, tetapi penulis mencoba menyusun dua dari komponen laporan keuangan yang sesuai PSAK, yaitu laporan laba rugi dan laporan arus kas. Terus proses pelaporan keuangan merupakan suatu proses akhir yang membantu para pengambil keputusan untuk mengetahui informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Proses pelaporan dimulai dengan kasir. Penerimaan setoran penjualan dari operator. Setelah selesai, kasir akan melakukan penggolongan dengan memisahkan bukti transaksi dan mencatat ke dalam buku jurnal. Selanjutnya jurnal akan diinput oleh bagian finance agar disusun dalam bentuk laporan keuangan. Dalam bentuk laporan keuangan kemudian diserahkan kepada manajer sebelum diserahkan atau dilaporkan ke kantor. Yang keempat, berdasarkan penelitian terdapat ketidaksesuaian pelaporan dengan PSAK dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan tidak mengacu pada standar manapun. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan jenis laporan keuangan. Hanya ada dua, yaitu laporan laba rugi dan laporan arus kas. Berdasarkan kesimpulan yang sudah disebutkan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut. 1. Dalam penyusunan laporan keuangan, sebaiknya perusahaan mengacu pada peraturan yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yakni PSAK 01 yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan.
Mengingat PT Lima Santosa merupakan perseroan terbatas, yang kedua, sebaiknya jika ada aturan atau standar dalam proses pelaporan keuangan, diharapkan PT Lima Santosa selalu menerapkan aturan atau standar yang berlaku tersebut. Untuk peneliti, selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengganti atau menambahkan pernyataan standar akuntansi keuangan revisi terbaru. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata yang berbelit-belit. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membaca laporan keuangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.